atau Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Andreas Tidar. Yes! Bagaimana keadaan kalian sekarang? Sehat kan? Oke, puji Tuhan, kita semua sehat. Maka kita akan bergembira bersama pada hari Minggu ini. Iya benar, hari Minggu hari Tuhan. Kita akan bergembira bersama. Kali ini adik-adik ditemani oleh saya Kak Anggia, Kak Reva, Kak Clara, Kak Lintang. Supaya lebih asik, gimana kalau kita nyanyi dulu? Wah, setuju banget. Oh iya, kakak punya lagu baru loh. Judulnya Menanam Firman Tuhan. Ayo kita langsung nyanyi dan adik-adik mengikuti ya. Kalau belum bisa, nanti video ini bisa diputar lagi, Lagi, Dan lagi. Ayo kawan, kita bersama menanam firman di hati kita. Ambil kitabmu, buka hatimu, kita doa dan dengarkan Tuhan. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya subur, tumbuhlah benih. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam firman Tuhan di hati. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, buahnya banyak berlipat ganda. wah asik banget ya lagunya. Ayo Iya. nyanyi lagi. Adik-adik, ikut terus ya. Nanti kita nyanyi lagi. Tapi kita berdoa dulu ya sekarang. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih hari ini Engkau memberi kami hari yang indah dan mengembirakan. Kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar semakin dapat dekat dengan Tuhan dan dengan teman-teman semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan ya. Ayo Kak, tolong dibacakan. Adik-adik, Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Matius. Begini firman-Nya. Orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mau mengerti, maka datanglah setan dan mengambil yang ditaburkan dalam hati orang itu. Hal itu seperti benih atau biji tanaman yang ditabur atau ditanam di pinggir jalan. Benih atau biji yang ditanam di tanah yang banyak batunya sama dengan orang-orang yang gembira mendengar firman Tuhan tetapi tidak tumbuh akarnya dan segera mati. Kalau dihina dan disakiti orang lain, dia tidak mau berdoa dan tidak mau ke gereja lagi. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri artinya ialah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi ia tetap khawatir, tidak percaya pada Tuhan dan sibuk mencari kekayaan saja. Maka firman Tuhan itu tidak berbuah dalam hatinya. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik atau tanah yang subur artinya orang mau mendengar firman Tuhan dan belajar untuk mencari artinya. Maka benih itu atau firman Tuhan itu tadi tumbuh subur lalu berbuah dan buahnya banyak sekali, berlipat ganda. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan tadi disebutkan kalau firman Tuhan itu diumpamakan dengan apa ya? Apa ya? Lalu hati orang tempat menanam firman Tuhan itu diumpamakan apa tadi ya? Adik-adik, dalam Injil hari ini firman Tuhan diumpamakan dengan biji yang ditabur, sedangkan hati kita diumpamakan dengan tanah. Biji itu ada yang jatuh di pinggir jalan yang mudah diinjak orang. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan ada yang jatuh di tanah yang ada semak durinya. Ada yang jatuh di tanah yang subur.
pinggir jalan, ada tanah yang banyak batunya, ada tanah yang ditumbuhi semak berduri, dan ada tanah yang baik atau tanah yang subur. Hatimu seperti tanah yang apa, Kak? Seperti yang mana ya? Aku sih maunya hatiku seperti tanah yang mana ya adik-adik? Iya, kita ingin hati kita seperti tanah yang baik atau tanah yang subur. Bagaimana caranya supaya hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditanami firman Tuhan, Kak? Iya, ayo adik-adik, ada yang tahu tidak? Gimana cara supaya hati kita itu menjadi seperti tanah yang subur? Gimana ya, Kak? Seperti yang tadi kita nyanyiin itu loh, Kak. Nyanyi? Yang apa? Ya yang dicangkul itu tadi. Oh. Hah? Hati kita kok dicangkul? Gak paham ya. Jadi ya emang dicangkul, tapi gak pakai cangkul besi kayu yang buat bangunan itu bukan. Terus pakai apa, Kak? Pakai cangkul ini. Namanya apa coba? Cangkul Cinta. Cangkul Sarangi. Iya, Betul. Cangkul hati atau cangkul cinta. Yaitu dengan cara rajin membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan selalu berdoa. Gitu. Oh gitu. Wah, kalau gitu ayo kita cangkul hati kita pakai cangkul cinta Tuhan. Ayo. Adik-adik, kakak akan mengajak kalian untuk membuat cangkul cinta. Ini contoh-contoh cangkul cintanya ya. Cangkul ini dipakai untuk menyanyi lagu, menanam firman Tuhan. Tapi ini tidak wajib, kalian boleh kok ikut menyanyi sambil menari tanpa menggunakan cangkul cinta. Yuk langsung aja kakak tunjukkan bahan-bahannya. Tapi kalian tidak usah beli bahan di luar loh ya. Manfaatkan saja bahan-bahan yang ada di rumah. Yang pertama, kardus bekas untuk pola hati. Lalu juga ada karton bekas untuk gagang cangkul, pola bentuk hati, kertas lipat atau bisa diganti kertas emas, juga kertas lain yang kalian punya. Untuk alat-alatnya ada isolasi, penggaris, gunting, lem, double tip, dan ballpoint atau pensil. Langkah pertama, kita mulai dengan menggaris karton seperti ini dan guntinglah. Setelah digunting, gulung dengan rapi dan rapat. Lalu satukan dengan isolasi. Tahap ini untuk membuat gagang cangkul ya. Gunting bagian ujung sebanyak 3 kali dan satu bagiannya dipotong. Untuk tahap ini minta tolong papa mama ya karena agak rumit. Setelah itu tekuk keluar seperti ini. Jiplak pola hati pada kardus. Lalu gunting. Jangan lupa untuk menjiplak 2 kali lagi pada kertas emas. Atau kertas lipat dan kertas lain yang kalian punya. Setelah itu guntinglah. Tempelkan pada satu sisi kardus bagian bawah. Untuk
Untuk sisi atas pola hati kertas emas harus dibuat lubang ya, supaya pas tengah. Dengan cara diberi tanda seperti ini. Lalu setelah itu bisa digunting. Jadi hasilnya bisa lubang seperti ini. Paskan. Kardus sisi atas diberi double tape. Lalu gagang cangkul ditempelkan. Bisa diberi isolasi supaya lebih kuat. Setelah dirasa cukup kuat, tempelkan pola kertas emas. Langkah paling terakhir, bungkus gagang cangkul dengan kertas emas panjang. Tapi kalau gagangnya nggak kita bungkus juga tidak apa-apa kok. Kalau sudah seperti ini hampir jadi. Dan cangkul cinta pun jadi. Yeay. Ayo kawan, kita bersama menanam firman di hati kita. Ambil kitabmu, buka hatimu, kita doa dan dengarkan Tuhan. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya subur, tumbuhlah benih. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam firman Tuhan di hati. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, buahnya banyak berlipat ganda. Yuk, tak dulu kali yuk. Yuk, capek ya. Oke, kita duduk. Nah, gimana adik-adik bina imannya hari ini? Asik, Asik. Kak. Bisa nggak buat cangkul hatinya? Bisa dong. Terus, apa sih yang kita pelajari hari ini? Hari ini itu kita belajar untuk menyempatkan waktu kita di masa pandemi ini supaya membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, dan mengurangi kita bermain gadget. Oh iya benar. Rajin berdoa juga ya, Oh iya, jangan itu lupa. Itu tadi pesan-pesannya diingat dan dilakuin ya adik-adik. Wah, ramai sekali ya Kak. Ayo, sekarang kita berdoa, mohon kepada Tuhan supaya hati kita menjadi tempat yang subur untuk menanam firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah mendapatkan pencerahan baru. Tuhan, bimbinglah kami supaya dapat membentuk hati kami menjadi seperti tanah yang baik untuk menanam firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat berbuah banyak dalam hidup kami. Buah-buah itu adalah perbuatan baik kami kepada teman, orang tua, guru, dan kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang sampai sini dulu. Jangan lupa minggu depan kita bakalan ada lagi Bina Iman seperti biasa secara online. Jangan bolos ya, datang terus. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik, tetap di rumah aja. Oke? Dadah.